ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala al-mustafa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Marhaban bikum ayuhal ikhwah, selamat datang di majelis rutinan kita, kajian kitab Adab Harian Muslim. Kita akan membahas insyaallah bab ke-18 dari kitab ini, adab jenazah dan ta'ziyah. Adab jenazah dan ta'ziyah. Jenazah yaitu mayit dari kalangan manusia. Itu jenazah, ya, mayit dari kalangan manusia. Adapun ta'ziyah yaitu mengucapkan kalimat motivasi atau doa kebaikan kepada keluarga mayit. Mengucapkan kalimat motivasi, ya, pengingat atau motivasi, nasihat, dan juga doa kebaikan kepada keluarga mayit. Itu ta'ziyah. Ta'ziyah itu memberikan aza, yaitu kalimat-kalimat atas kematian mayit. Jadi ta'ziyah itu pada asalnya bukan ijtima', bukan ngumpul. Ta'ziyah itu bukan ngumpul. Ngumpul itu ijtima', itu ada hukum lain. Ta'ziyah itu hukumnya sunnah, dan ijtima' hukumnya nanti akan ada rincinya, mudah-mudahan kalau waktunya sempat insyaallah. Masalah adab jenazah dan ta'ziyah ini boleh jadi banyak berseberangan dengan bagaimana tradisi dan kearifan lokal kita. Tapi kalau kita mau jujur untuk menuntut ilmu, mencari kebenaran, maka apapun yang menyelisihi kebiasaan selama ternyata itu berdalil, maka kita harus lebih ikut kepada dalil. Jika ternyata ada petunjuknya, kita harus mengikuti petunjuk. Jika tidak ada petunjuknya dan kemudian dinisbatkan kepada agama, maka kita harus waspada dan meninggalkannya. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, di antara adab jenazah, yaitu adab kepengurusan terhadap jenazah. Yang pertama, bersegera mengurus dan menguburkan mayit. Ya, bersegera untuk tajhiz al-jenazah, yaitu mengurus dan dafn, menguburkan mayit. Karena al-isra' yaitu bersegera dalam masalah ini meringankan beban keluarga. Meringankan beban keluarga. Kepengurusan yang cepat meringankan beban keluarga, dan sebaliknya, kepengurusan yang lambat membebani keluarga. Ya, membebani keluarga dan membebani psikologis dari sebagian ahli warisnya. Ya, dan juga mempercepat kepengurusan jenazah itu suatu rahmat dan kasih sayang terhadap keluarga mayit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun taqdumunaha ilaihi." Ya, percepatlah dalam urusan jenazah. Percepatlah dalam urusan jenazah. Kalau jenazah itu termasuk orang saleh, maka kalian mempercepat untuk ganjaran kesolehan dia, gitu loh. Kebaikan buat dia, gitu. Wa in taku siwa dzalik fasyarrun tad'unahu an riqabikum.
Kalau ternyata jenazah itu kalian percepat, tapi dia itu jenazah yang bukan saleh, maka kalian tuh sedang memikul di punggung kalian keburukan. Mayit itu buruk. Ya. Jadi bersegera itu perintah Nabi SAW. Bahkan dikhawatirkan ini menjadi wajib demi maslahat yang lebih baik. Nah, makanya yang afdal adalah tidak menunggu keluarga fulan datang atau siapa datang dulu baru kita mau sholatin, tidak. Ana ulangi jemaah sekalian, tidak menunggu fulan datang dulu, orang besar kita datang, tetua kita datang dulu baru kita sholatin, tidak. Selama kepengurusan dipercepat, pemandian sudah, ya, maka ayo jangan nunggu setengah hari dulu kemudian baru ya fulan datang kita tunggu gitu. Enggak. Itu menyelisih sunnah Nabi SAW. Suatu ketika ada seorang wanita tua berkulit hitam yang menjadi marbot masjid, suka mencuci, suka memunguti kotoran-kotoran di masjid sehingga masjid itu bersih. Di suatu pagi Nabi SAW tidak melihat beliau, rahimahullah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW bertanya, di manakah gerangan perempuan yang biasa bersihin masjid? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, qad tuwfiyat fil barihah. Tadi malam dia telah wafat. Dan para sahabat telah menguburkannya di malam itu juga. Di malam itu juga. Apa kata Nabi? Afala adzantumuni? Kenapa kalian kok tidak memberitahu saya tadi malam kalau beliau wafat? Ya Rasulullah, kami khawatir mengganggu istirahatmu. Akhlaknya para sahabat. Ya. Maka apa kata Nabi? Dulluni ala qabriha. Coba tunjukin kepada saya di mana kuburan perempuan ini. Apa faedahnya jemaah dari kisah ringkas ini dalam hadis Nabi SAW? Rasulullah itu berarti memiliki kepentingan untuk mensolati perempuan ini karena berjasa besar terhadap masjid. Ya. Rasulullah SAW tidak mengingkari dikuburnya mayit wanita ini, muslimah ini di malam hari. Tidak Rasulullah ingkari. Yang Rasulullah pertanyakan adalah kenapa kalian tidak beritahu aku itu? Kenapa enggak diberitahu saya? Ternyata ada alasan, yaitu khawatir engkau sudah tidur. Ya. Para sahabat tidak menunggu Rasulullah bangun dulu subuh hari baru dikubur. Dipahami baik-baik jemaah. Memang Rasulullah SAW bukan keluarga perempuan ini, tapi dari hasratnya Rasulullah ingin mensolatinya menunjukkan bahwasanya beliau memiliki kepentingan terhadap perempuan ini karena kesolehannya. Ya begitu. Jadi kembali lagi bergegas mengurus dan mengubur jenazah itu sesuatu yang mesti, dan termasuk hal yang menyelisih sunnah adalah ketika jenazah itu harus dibawa dulu ke luar kota atau luar pulau ke tempat asal. Sebenarnya ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Tapi ketika dalam keluarga kita tidak bisa menahan dan berbuat apa-apa, ya khalas, biarkan. Misal kita aslinya orang Cilacap misal, ya. Mohon maaf kalau ada persamaan ya, orang Cilacap. Dan kita sama-sama saudara dan fulan saudara kita meninggal di Jakarta dan kita di Jakarta. Keluarga dari Cilacap mereka semua meminta untuk dikembalikan ke Cilacap, kebumikan di Cilacap, jangan di Jakarta. Banyak pertimbangan ya, pertimbangan kekeluargaan, pertimbangan sholat, pertimbangan takziah, pertimbangan penguburan juga. Kalau Jakarta bayar mahal dan seterusnya misalnya ya. Padahal untuk membiayai ambulans menuju Cilacap lebih mahal bisa-bisa gitu. Tapi ala kulihat terserah deh. Kita berusaha menasihati, tidak didengar karena ini jumhur mayoritas keluarga kita tuh pengen agar mayit ini dikembalikan ke Cilacap. Tapi ini menyelisih sunnah. Dan boleh jadi ini malah haram. Namun apa boleh buat? Apalah daya. Dan kita tetap ingin mensolati orang ini, saudara kita ini. Maka ya khalas.
Bukan berarti kita ingin mengikuti mereka, tetapi ya mau gak mau takdirnya seperti ini, maka antum kemudian ikutan pergi ke kampung dan mensolatinya di sana dan menguburkannya di sana. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak sesuai, tetapi ala kulli hal yang terjadilah. Ya, kadang-kadang penguburan atau pensolatan itu tertunda karena masalah malam. Ya. Kecuali kalau tertundanya itu karena ada maslahat, ada madarat yang lebih besar. Misal hujan deras. Ya, tidak memungkinkan untuk adanya isya'atul jenazah, yaitu iring-iringan jenazah. Mungkin itu bisa dimaafkan. Atau misal ditunda penguburannya disebabkan penggalian lubangnya ternyata salah. Misal salah di sini kadang-kadang, dan ini cerita dan kisah yang banyak loh. Yang wafat ini orang yang dikenal ketika hidupnya itu buruk sekali catatan hidupnya. Maksiatnya luar biasa, kezalimannya luar biasa. Sudah diukur oleh penggali kubur senior, atas sampai bawah untuk rebahan ini mayit sudah diukur semuanya. Ketika dimasukkan enggak muat. Dan ini tidak logis. Dilebarkan lagi tetap enggak, bukan dilebarkan, dia dilebarkan ya. Atas sama bawahnya mayit dilebarkan lagi tetap tidak bisa masuk, tidak muat. Seperti mayitnya itu memanjang terus gitu. Ya. Sebenarnya sebagian ulama dan sebagian salaf itu mereka kadang-kadang kalau mendapatkan hal-hal yang janggal dan ajaib di akhir hayat orang, terutama yang negatif, mereka mengambil ibrah dengan melihat track record dari mayit ini. Ya, kalau cerita yang tadi di Indonesia, yaitu orang itu selama hidup ya enggak sholat, berbuat jahat dan seterusnya. Ada salah satu dari salaf kita yang mana ternyata ada seorang yang dia dikenal sebagai orang yang alim. Allah, ana lupa nama salafnya ini, nama ulamanya ana lupa Allah. Jadi ada seorang ulama berkata pada Sufyan, ana lupa Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, ana lupa. Pokoknya pada Sufyan. Jadi seorang alim berkata kepada Sufyan dan berkata, wahai Sufyan, di antara sahabat kami ada seorang ulama yang mana ilmu saya dan ilmu antum, wahai Sufyan, jika digabungkan ilmu kita berdua, ilmu dia lebih tinggi daripada di kita semua. Namun suatu ketika di akhir hayatnya dia terjadi ihtidar, yaitu sakaratul maut. Maka saya talkinkan pada telinganya agar dia ucapkan la ilaha illallah. Ya. Apa kata ulama besar ini yang ilmunya tinggi ini? Kata ulama ini, la astati' an aqula dzalik. Itu kalimatnya. La astati' an aqula dzalik. Artinya saya tidak bisa bicara itu. Saya tidak bisa bicara itu. Tapi ngomong kayak gini bisa gitu loh. Ngomong la ilaha illallah bisa, tapi bilang saya tidak bisa ngomong itu, ngomong la ilaha illallah enggak bisa, tapi ngomong saya tidak bisa bicara itu bisa. Kaget, dan akhirnya wafatlah ulama besar ini dengan keadaan tidak mampu dan tidak mau berbicara la ilaha illallah. Maka ulama ini yang ilmu lebih kecil ya. Kemudian aku pun bertanya kepada orang-orang terdekatnya, gerangan mengapa kok dia bisa berlaku seperti ini dalam akhir hidupnya? Ada apa? Dan ternyata kata mereka memang ilmunya itu tingginya luar biasa. Tapi dia adalah orang yang durhaka pada ibunya. Maka ternyata Allahu a'lam kedurhakaan pada ibu seseorang, ibu kandung itu bisa berefek. Itu ibrahnya ya. Itu ibrahnya. Nah, kadang-kadang terjadi penundaan penguburan karena apa? Ya karena tadi ukurannya selalu tidak pas. Ditambah lagi galiannya lebih lebar, tidak pas lagi.
Dan ini terjadi, memang terjadi. Akhirnya orang-orang bertanya, kenapa kok kayak gini? Dibocorkan oleh teman-temannya bahwasanya dia sering berbuat zalim, banyak orang yang tidak ridho padanya dan seterusnya. Walaupun kita tidak boleh mengatakan ini bakal masuk neraka, kita nggak tahu karena dia muslim. Kita nggak boleh mengatakan begitu. Hanya kita boleh mengambil ibrah dari kejadian janggal dan ada qarinah, yaitu indikator yang kuat yang seolah-olah menjadi penyebab terjadinya kejanggalan tersebut. Itu boleh. Namun qarinah ini atau ibrah ini tentu bukan untuk mengghibahi orang itu, tapi sebagai pelajaran untuk kita agar jangan bersikap seperti orang itu karena dikhawatirkan terjadi semisal pada diri kita. Nah, kalau yang seperti ini tidak mampu untuk dikubur karena hal-hal lain, dalamnya becek dan semisalnya, maka wallahu alam boleh ditunda semampunya dan secepatnya. Kalau bisa cari tempat lain yang lebih mudah ya untuk dikuburkan. Begitu, wallahu alam. Itu yang pertama, jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Yang kedua, masalah niyahah. Adab yang kedua, tidak boleh menangis dengan suara yang keras, tidak meratap dan tidak melakukan tindakan menyakiti diri sendiri atau menyobek-nyobek pakaian. Ini semua bagian dari ratapan. Meratap, kata Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid atau Al-Qaulul Mufid ala syarhi kitab At-Tauhid, kata Syekh Utsaimin meratap itu maknanya adalah meratap secara syar'i yang dilarang dan haram itu maknanya adalah raf'us sauti bil bukai bisababi musibatin au faqdi syakhsin ya. Biasa bisababi faqdi atau bisababi mauti syakhsin ya. Meratap itu adalah mengangkat suara dengan tangisan dengan adanya sebab kehilangan seseorang. Itu meratap. Ya. Tapi itu salah satu bentuk meratap. Bentuk meratap bukan cuma satu-satunya itu, jemaah. Meratap itu dalam niyahah dalam bahasa Arabnya itu bukan cuma itu satu-satunya. Dan biasanya yang meratap ini adalah pihak perempuan. Dan definisi tadi gimana? Raf'us saut, mengangkat suara tangisan. Kalau nangisnya cuma berlinang air mata, Rasulullah juga pernah. Bahkan itu boleh, bahkan itu fitrah bagi seorang yang sayang. Kehilangan akannya kemudian menangis. Kesedihan ini kesedihan fitrah. Maka boleh. Tapi kalau sampai raf'us saut, meninggikan suara, baik dengan kalimat atau dengan dengungan atau tangisan, maka ini termasuk niyahah dan ratapan. Ya. Sayangnya orang-orang muslim banyak yang terjebak dalam masalah ini, terutama ibu-ibu perempuan. Ya. Bahkan ratapan ini bisa masuk dalam bab kekufuran karena ketidakterimaan akan takdir, seolah menggugat Allah. Seolah Allah itu telah menzalimi dia dengan mencabut nyawa orang yang dicintainya. Wallahi Allah tidak akan berbuat zalim pada siapapun. Makanya ratapan ini sangat-sangat dimurkai dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan lebih mengerikan juga, di antara hukuman yang buruk sekali untuk orang yang meratap, itu ketika dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar, dia dibangkitkan dalam keadaan pakaian dia terbuat dari ter panas. Ter itu yang biasa dipakai untuk aspal dan masih panas. Belum pula dia berada di padang mahsyar, belum pula dia diperhitungkan amalnya, dia sudah mendapatkan siksaan mulai dari bangkit dari kubur. Bahkan seolah-olah siksaan ini seolah-olah lebih berat daripada siksaan orang yang bangkit dari kubur dalam keadaan memakan harta riba. Orang yang bangkit kubur dalam keadaan memakan harta riba atau menjadi penyebar riba, pengoperasi riba, penjaga riba, penulis catatan riba, itu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba masuk ke dalam semua ini yang tadi kita sebutkan. Itu tidaklah mereka berdiri di hari akhir nanti
kecuali seperti berdirinya orang yang seperti kesurupan setan. Ini menghinakan dirinya sehingga orang-orang melihat dia dengan terhinanya dia seperti itu. Namun ternyata seolah-olah ada yang lebih besar azabnya untuk dia, padahal belum dia azab di hari akhir, belum dia azab di neraka, baru dibangkitkan dari kubur, yaitu pelaku niyahah. Pelaku apa? Pelaku peratapan dengan cara mengangkat suara. Dan juga Nabi SAW juga mengatakan dalam suatu hadis Nabi SAW, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi-pipi. Ada sebagian orang frustrasi atau terlalu sedih dalam menyikapi kematian orang yang dicintainya dengan cara menampar dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri, meratap. Wasyaqqal juyub, dan juga termasuk bukan golongan kami orang yang merobek juyub. Jayb itu adalah kantong. Kantong kan ada bagian kayak gini nonjol, dirobek, saking keselnya gitu loh. Bajunya dirobek, kancingnya terbuka semua dirobek, saking keselnya. Maka orang ini termasuk apa? Termasuk yang bukan termasuk golongan Rasulullah SAW, dan termasuk yang kena laknat. Ini semua termasuk apa? Meratap. Dan juga wada'a bid'awal jahiliyah. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya adalah meratap dengan tangisan yang tinggi, itu satu. Atau da'a bid'awal jahiliyah ditafsirkan sebagian ulama, yaitu ketika wafat sengaja menyebutkan qasidah atau syair atau puisi atau dendangan lagu-lagu yang menyebutkan kebaikan mayit. Ini juga termasuk apa? Bisa termasuk meratap. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ada yang wafat, kemudian berbondong-bondong mereka berusaha untuk memuji mayit ini dengan syair-syair mereka. Ya, maka yang seperti ini bisa saja termasuk apa? Termasuk niyahah atau meratap. Ya. Hati-hati ikhwah sekalian. Kita ini kadang-kadang kebablasan ketika melihat fulan baru meninggal dan fulan adalah orang sangat baik. Ya. Kalau di sini babul ikhbar mungkin mengabarkan saja bahwa saya fulan ini orang baik, enggak masalah. Tapi kalau sampai menceritakan dengan detail pengalaman diri dengan fulana, dengan fulan yang telah meninggal, ini seperti apa? Ini baru meninggal gitu loh. Ini seperti meratap. Seperti seolah dia masih belum siap dengan takdir yang Allah berikan terhadap ini gitu loh. Maka ini tidak boleh. Terutama di media sosial. Kalau memang mau mengatakan bahwa saya fulan adalah keluarga dari fulan adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang taat, yang saya tahu saya gitu, maka silakan. Tapi kalau sampai antum cerita panjang, itu akan mengesankan seolah-olah antum tuh tidak terima Allah mencabut nyawanya pada hari ini. Dan ini termasuk tidak terima takdir Allah, dan dikhawatirkan masuk juga ke dalam dakwal jahiliyah yang merupakan bagian dari niyahah. Ya. Bahkan sampai cukup bersuara dengan keras, suaminya meninggal atau orang tuanya meninggal, kemudian berkata, "Ya Tuhan, kenapa engkau lakukan ini pada kami?" Ini termasuk meratap dan tidak terima takdir Allah Azza wa Jalla. "Ya Tuhan, apa dosa saya?" Itu hal-hal kayak gini menunjukkan tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ini dosa besar jemaah sekalian. Jangan terjebak dalam masalah ini, terutama perempuan, ya. Allah ya, nak ngantuk sekali hari ini. Coba mudah-mudahan ini pahit atau asam biar hilang ngantuknya. Ternyata manis. Alhamdulillah. Antum jangan ngantuk juga dong, Pak. Jangan tidur, Pak. Karena kalau tidur anak jadi pengen tukar posisi, karena posisi antum enak buat tidur, posisi anak malu buat tidur. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, disunnahkan menyertai jenazah atau sebelumnya jemaah. Tadi masalah meratap. Hendaknya kita ini sebagai bapak, sebagai saudara laki-laki, sebagai pria yang punya ketegasan,
apalagi punya ilmu bisa berdakwah di keluarga. Ingatkan orang-orang atau keluarga kita yang meratap. Ingatkan dalil-dalilnya, walaupun cari di Google, ingat, carikan dan juga beritahu mereka, karena boleh jadi mereka itu nggak ngerti kalau hal tersebut haram. Ya, apalagi sekumpulan ibu-ibu menceritakan kebaikannya, nangis bersama. Ini kadang-kadang. Ya, ini meratap. Memang seolah-olah kita tuh melihat seolah mereka tuh sayang, betul sayang. Hati-hati dengan awatif, yaitu perasaan-perasaan di hati yang membuat seseorang malah justru terjerumus ke lembah yang buruk sekali, yaitu lembah niyaha. Ya begitu, ya jemaah sekalian. Jadi jangan malah justru, wah dia pada nangis-nangis kayak gitu karena cinta mereka. Iya cinta betul, tapi hati-hati. Kalau nangisnya sampai bersuara, gitu, nah ini termasuk niyaha. Selama dia nggak nahan. Kalau dia udah berusaha tahan, maka semoga bukan termasuk. Kadang ada beberapa orang dia menahan nangis nggak bisa, dan kalau dia udah nangis pasti bersuara. Dia sudah berusaha untuk menahan, tidak bersuara, menutup, susah tetap bersuara. Yang seperti ini Allah Maha tahu keadaannya. Beda-beda orang itu cara nangisnya. Ada orang yang cukup nangis berlinang udah cukup dalam buat dia. Rasulullah begitu. Sampai Abdurrahman bin Auf melihat, ya Rasulullah, kenapa ini? Kok ada air mata? Bukankah Rasulullah melarang ya tangisan jahiliyah karena kematian? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan ini adalah rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalbunya orang beriman. Maka boleh membulir air mata nangis tanpa suara. Kalaupun ada suara, hanya suara kecil yang tidak disengaja ketika ada yang meninggal dari orang yang kita cintai. Begitu cuma. Itu bukan suatu aib. Laki-laki menangis karena ditinggal oleh orang yang dicintai, bukan suatu aib. Dan belum tentu itu merupakan tidak terima takdir. Jangan salah. Boleh jadi orang yang menangis orang yang menangis ringan ini dia terima dengan takdir Allah, bahkan dia beridho terhadap takdir Allah. Namun karena dia mungkin hatinya itu mengenang apa yang ada pada orang ini dari kebaikan. Mungkin bisa jadi. Ya, tetapi selama itu tidak dijadikan sebagai bahan pembicaraan setelah kematiannya, sejenak setelah kematiannya, maka insya Allah itu semua bukan termasuk niyaha. 3. Disunnahkan menyertai jenazah hingga dikuburkan. Menyertai jenazah hingga dikuburkan agar mendapatkan pahala 2 qirat, semisal 2 gunung besar. Kata Nabi SAW, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat. Barang siapa yang mempersaksikan atau menyertai jenazah. Kapan menyertai jenazah? Ketika lagi disolatin, yaitu sampai ketika dia salat ya, mensolati jenazah itu, maka dia mendapatkan 1 gunung qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Siapa yang pula kemudian dia mengiringi mayit, kemudian menyaksikan penguburan mayit, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Kata para sahabat, wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa itu 2 qirat? 2 qirat adalah mithlu al-jabalain al-azimain, yaitu pahala yang seperti 2 gunung yang besar. Sebenarnya gunung agung itu bahasa Arabnya apa? Jabal Azim, yaitu gunung agung. Ya. 2 gunung agung gitu. Gunung agung bukan toko, tapi gunung agung apa? Gunung yang besar di akhirat. Ingat, di surga nanti gunungnya, kalau memang ada gunung, pasti tidak sama ukurannya dengan gunung dunia. Ya. Artinya pahala besar, lebih dari yang antum kiaskan di gunung kita. Lebih di surga itu lebih besar daripada itu. Jadi 2 hal. Pertama, salatin dia dapat 1 qirat. Kalau terus antum merelakan waktu untuk sampai ke kuburannya, dapat 2 qirat. Begitu, dapat 2 qirat. Namun sayangnya jemaah sekalian, di antara banyak dari orang-orang yang tidak punya adab terhadap jenazah atau mayit, bahkan termasuk ahlul baitnya atau keluarganya, tidak mensolati mayit.
lebih memilih prefer jadi satpam dibandingkan, bukan menjelekkan pekerjaan ya, tapi lebih memilih menjadi satpam motor, penjaga motor dibandingkan untuk sholat jenazah dari keluarganya sendiri. Dan ini suatu kesalahan. Selain dari kesalahan ngumpul-ngumpul gitu saja, ada kesalahan lainnya, yaitu jaga motor, jaga ini, jaga rumah, terus habis itu nggak ikutan mensolati jenazah. Padahal rumah bisa dijaga oleh orang lain, ya mungkin tidak ada kaitannya dengan keluarga misalnya, atau oleh Pak Satpam yang memang beramanat dalam masalah ini, atau oleh orang lain. Dan udah gitu kemudian di parkiran masjid yang di situ disolati jenazah, dia pun apa? Mesen kopi hitam dan rokok. Padahal dia sahibul baitnya, atau dia keluarganya, atau orang terdekatnya, atau teman terdekatnya. Namun ketika wafat, bukannya dia ikutin sholatin, malah dia kemudian sibuk dengan keinginannya sendiri, ya, dengan alasan-alasan banyak. Dan ini kita lihat loh di jemaah, bukan di sini apa, di kemajemuan kaum muslimin, ya, kemajemuan kaum muslimin. Banyak yang seperti itu, memilih untuk tidak mensolati jenazah ini, padahal bisa jadi itu kerabatnya sendiri, ya, dan pahalanya besar, pahalanya besar. Ketika mengiringi jenazah, dan ini dianjurkan lebih cepat gitu kan, itu dianjurkan mungkin lebih cepat. Apakah lebih afdal pakai keranda kemudian digotong oleh orang-orang, atau pakai kendaraan? Maka ini dikembalikan kepada seberapa sulit atau mudahnya mayit itu sampai ke kuburan segera. Kalau dahulu nggak pakai kendaraan ambulan, bisa cepatlah orang-orang mengiringi. Kalau sekarang di Jabodetabek, kadang-kadang lumayan susah. Ya. Kadang-kadang mayit berpesan agar saya dikuburkan di kuburan ini, enggak terlalu jauh dari rumahnya lah. Ya karena wasiatnya seperti itu, lakukan itu. Selama itu bukan di tempat yang jauh dan menghabiskan waktu yang cukup panjang, maka itu tidak wajib untuk ditunaikan. Wasiat seorang calon mayit, saya nanti kalau mati saya mau dikubur di tanah Baqi' misalnya, padahal dia bakal mati di mana? Di Cimahi, ya. Apakah wajib untuk ditunaikan? Tidak wajib, bahkan tidak boleh. Kenapa tidak wajib? Karena ini merupakan masyaqqah, kesulitan yang tidak semestinya, itu enggak wajib. Kemudian yang kedua, tidak boleh. Kenapa? Karena terlarangnya seseorang untuk ditunda-tunda penguburannya hanya karena apa? Karena safar, mayitnya safar, masya Allah. Mayit aja bisa safar. Itu di qasar apa di apa nggak tahu deh. Ya. Maka begitu ikhwas sekalian. Kita ini jangan menghargai tengkorak-tengkorak itu kalau sudah wafat khalas. Artinya kalau misalnya di antara saudara kita wafat di Palembang, khalas kuburkan di Palembang. Enggak usah dipetikan kemudian ditaruh di pesawat kemudian udah kayak orang Nasrani gitu loh. Khalas, wafat kuburkan di sana. Enggak ada perbedaan antara tanah Palembang dengan tanah Betawi dari segi zat tanah. Itu tidak akan menambah zat azab atau nikmat. Yang berpotensi untuk menjadi modal azab atau nikmat amal dia. Mau dikubur di mana kayak, sebenarnya yang harus kita khawatirkan adalah dia diterima atau enggak amalnya oleh Allah. Itu dia. Mau di tanah mana sama, karena tanah hanya tanah di dunia. Sementara barzakh itu ada alam lainnya, dan dia merasakan kenikmatan atau azab itu di alam lain, bukan di alam tanah yang kita pijak sekarang. Maka ibrahnya bukan di tanah. Bahkan sebagian dari orang ini, mohon maaf ini kalau mungkin menyinggung sebagian dari kita atau keluarga kita, pakai batu nisan, pakai ubin, lantai dan seterusnya. Kalau misalnya kita berdalih dengan itu kuburannya fulan keturunan Nabi Muhammad, pakai itu ubin, itu bukan dalil jemaah.
Apalagi kemudian ditinggikan. Rasulullah SAW malah nyuruh apa? Kuburan yang musrifah, yaitu yang ditinggikan, hendaknya dipendekkan, dihancurkan. Maksudnya dihancurkan bangunannya dan dirata samakan dengan kuburan pada umumnya. Kalau paling tinggi pun hanya sejengkal. Itu kalau mau tanahnya ditinggiin sejengkal saja khalas. Ya. Nah sekarang kita ini banyak bertasyabuh pada orang-orang ahli kitab dan juga musyrikin. Dari semua pemakaman beragama, aslinya hanya pemakaman Islam yang paling sederhana. Sebenarnya begitu. Semua agama-agama yang ahli kitab atau musyrikun, itu mereka tuh penguburan mereka antum lihat mewahnya luar biasa. Karena itu, kenapa mindset mereka menganggap dunia ini selamanya, atau bahwa saya tanah kuburan dan percantik kuburan itu berefek pada orang ini, padahal tidak sama sekali, wallah tidak, ya, tidak berefek. Ya. Antum lihat kuburan orang-orang Syiah di Iran, cari di YouTube, antum dapatkan malah mereka justru lebih megah lagi dan lebih buruk lagi daripada bagaimana orang-orang musyrikun mereka menjadikan kuburan mereka seperti apa. Di Iran orang-orang Syiah banyak yang ditinggikan kuburan dengan sengaja. Dan antum lihat kuburan di Baqi' itu banyak sekali sahabat Nabi di situ, sahabat Nabi yang berjasa pada Islam ini, kepada kita kaum muslimin. Yang setiap kita mengamalkan sunnah, sahabat perawi itu dapat semua pahalanya juga. Tapi masalah kuburan sederhana. Ini jemaah sekalian, kita harus memberikan mindset pada keluarga kita. Sekarang mungkin masih hidup normal. Anda nanti ketika sudah wafat, pasti tahu benar persis bahwasanya nisan kuburan sebagus apapun tidak berefek dengan dikuburnya kita, tidak berefek dengan alam barzakh kita sama sekali. Bahkan khawatirnya bisa berdampak buruk kalau kita mewasiatkan kemungkaran selagi sebelum wafat. Misalnya, tolong nanti kalau saya dikubur, tolong pakai ubin biru telur asin yang cerah, yang seger. Rangkaikan buat saya bunga-bunga di atas kuburan saya. Maka ini dia mengajarkan orang-orang untuk berbuat yang tidak sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Gitu jemaah sekalian. Ya. Jadi mensolati itu sangat penting untuk mendapatkan pahala besar kalau memang berkesempatan. Kalau tidak ya khalas. 4. Menyanjung mayit dengan menyebutkan kebaikan dan jasa-jasanya dan tidak mencela dalam rangka apa? Dalam rangka mengkhabarkan kebaikan, bukan dalam rangka menceritakan detail tentangnya sehingga apa? Sehingga terjadi niyahah, mengenang, berkumpul bersama untuk nangis bersama. Enggak seperti itu. Tapi kalau cuman mengabarkan tentang kebaikannya supaya kita mendoakan dia, tafadhol. Karena hal tersebut merupakan salah satu kebaikan dan adab. Tapi ini seringkali beda tipis antara cuman mengabarkan kebaikan dengan menceritakan detail tentang kebaikan dia setelah kematian. Ya. Maka ketika kita memperbanyak cerita baik tentang dia, padahal orang-orang sudah tahu, maka khalas, udah cukup. Jangan kebanyakan cerita tentang itu. Karena kematian dia itu adalah nasihat buat kita. Sehingga harusnya kita jangan memperbanyak cerita tentang dia. Baik apalagi buruk, jangan. Baik silahkan, hanya pengkhabaran. Buruk jangan diceritakan. Aib. Ya, sekarang ditugasi oleh Allah adalah kematian dia nasihat buat kita supaya kita ingat bahwasanya kita adalah calon orang yang mati. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak mencela ya, mengatakan la tasubbul amwat, janganlah kalian cela orang-orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Mereka itu sudah urusannya dengan apa yang mereka lakukan di dunia, konsekuensinya mereka itu sudah ada urusan dengannya, gitu loh. Kita enggak usah mencela. Ada ganjaran buat dia, buat mereka. Ya.
Tapi ini juga tidak mutlak jemaah sekalian. Karena dalam Al-Quran atau dalam hadis ada celaan kepada beberapa mayit dari kalangan orang-orang musyrik. Ada. Dan ini kadang-kadang diperbolehkan jika ada nasnya, ya. Jika ada dalilnya, ya. Jika ada dalil khusus untuk orang itu. Jika tidak ada dan orang itu memang dulunya itu tidak benar, maka tidak perlu kita ungkit lagi keburukannya, kecuali kalau keburukan dia itu berkaitan dengan hak kita. Seperti apa? Dia punya utang dulu, sering utang sama kita, dan setiap ditagih selalu bentak. Maka kita boleh dan bahkan berkewajiban untuk berkata kepada ahli warisnya bahwasanya bapak kalian punya hutang sama saya dan setiap saya tagih bentak dan hutangnya sekian. Maka ini boleh menceritakan keburukan ini bukan dalam rangka mencelaknya, tapi mengabarkan bahwasanya saya punya hak pada dirinya. Sehingga kalau kalian diwarisi harta sekian, maka saya harus mendapatkan sekian sesuai dengan hutang dia. Begitu. Jelas nggak jemaah kajian ini? Kok antum pada diam begitu apa? Antum pada tidur atau gimana? Anda nggak ngeliat ini? Jangan-jangan turu kabeh loh. Wah, alhamdulillah enggak. Ya alhamdulillah. Iya. Oh ya, kita lanjut ba'da adzan insyaallah. Jika ada pertanyaan setelah adzan insyaallah. Baik, ada pertanyaan apa tidak jemaah? Yang mau bertanya silakan, fadhal. Ada soal? Atau clear semua? Langsung komat, Pak. Ya silakan, Pak. Taib. Adzan atau qomat dalam mazhab Syafi'i ada ulama yang menganjurkannya. Namun Allah Ta'ala yang lebih tepat adalah tidak perlu diazanin. Sebagian ulama berpendapat diazanin, Pak. Bukan ada untuk sholat. Qomat, apa gimana? Itu bukan yang mati. Gimana Pak? Saya maaf tidak. Mayat itu masuk kuburan. Sebelum diburuk adanya itu mati gitu loh. Ada tuntunan enggak itu? Kalau tuntun dari segi Nabi tidak. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan iya, ada ulama yang menganjurkannya tapi tidak menyandarkannya sebagai sunnah. Begitu Pak. Di antara ulama mazhab Syafi'i ya sebagian mereka menganjurkan hal tersebut, tapi tuntunan langsung dari Nabi SAW untuk hal itu enggak. Sebagaimana ketika bayi lahir diazanin gitu misalnya. Maka ketika wafat juga diperlakukan hal yang sama, itu kata mereka. Tetapi Allahu a'lam yang lebih tepat adalah tidak perlu, karena tidak ada kronologi tuntunan untuk hal itu. Begitu Pak, Allahu a'lam. Ya Pak. Waktu dukun tadi memanjat, kemudian ditambahin masih manjat lagi. Kalau tempat saya itu karena tanah keras padat gitu, terus cekak aja kakinya gitu. Ya. Ya kalau udah nggak bisa diupayakan lurus ya udah. Ya darurat Pak, darurat. Ya, ya mudah-mudahan. Iya. Ya, oh ya. Ya. Semampunya aja itu Pak, karena itu nggak mempengaruhi dengan bagaimana dia alamnya, itu nggak mempengaruhi insyaallah. Hanya kalau memang bisa itu mengukur dengan lebih afdol, lebih tepat, ya tentu itu yang diharuskan gitu ya, supaya tidak merasa terzolimi keluarganya ini gitu loh. Tapi kalau memang keadaannya seperti itu kan ya susah ya, tanahnya keras, mau digali lagi memakan waktu lama. Ya jadi sebaiknya bagaimana caranya untuk lebih cepat lagi gitu aja. Seperti itu Pak, Allah a'lam. Ada lagi Bapak? Ada lagi jemaah yang bertanya? Ya. Kalau di sini umumnya setelah meninggal orang mampir ke rumah kasih masakan makanan itu ya. Itu terus sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya.
Itu insya Allah akan kita bahas lebih detail itu pada masalah ta'ziyah nanti insya Allah. Jadi Bapak tunggu sekitar 24 kali 14 hari. Intinya nggak boleh. Intinya itu menyelisihi dan tidak ada tuntunannya. Intinya begitu Pak. Tapi akan saya jelaskan lebih detail tata cara ta'ziyah yang lebih tepat sesuai dengan sunnah pada 24 kali 14, 24 jam kali 14 insyaallah. Semoga Allah berikan umur panjang dan kesehatan. Amin. Karena kalau dijelaskan sekarang enggak cukup waktunya. Karena ada beberapa hal yang yang itu bertabrakan dengan tradisi kita, dan untuk mengungkapkannya ke masyarakat itu perlu keberanian, Pak. Ya. Karena banyak hal bahkan belum tentu keluarga dai sendiri, misalnya keluarga anak sendiri, belum tentu tidak melanggar dalam masalah ini, gitu loh. Jadi butuh keberanian sebenarnya untuk kita memiliki prinsip sunnah dan mengajarkan kepada keluarga sendiri, gitu loh. Ya, jadi nanti insyaallah pada waktunya, sabari Pak. Ya, jangan lupa 2 pekan lagi datang Pak. Ya. Insyaallah. Ada lagi jemaah sekalian? Ya. Ya, menyolatkan jenazah. Muqaddimah. Ah. Ya. Kita sendiri tidak tahu kondisinya tentang itu. Gimana prosesnya? Ishhadu bi anna fulan bin fulan khair gitu. Ini ya atau ini bagian dari ritual tambahan dalam pensolatan jenazah. Yang sahih adalah tidak perlu adanya, kalau memang ada mau'izah, ceramah kematian, nasihat kematian, itu di kuburan, bukan di masjid pas lagi sholat. Dan itu pun nggak harus rutin gitu loh, kalau di kuburan untuk itu nggak harus rutin. Nah kemudian kan biasanya kalau memang mau, boleh ada penyampaian tata cara sholat jenazah, itu baru boleh, karena itu berkaitan dengan tata cara gitu loh, sampai paham bacaannya apa gitu kan. Adapun untuk kita persilahkan kepada perwakilan dari keluarga besar mayit fulana dan seterusnya untuk memberikan prakata. Anda tidak sedang dalam forum ini, nggak ada, nggak usah kayak gitu. Ya, terus ustadznya bilang memang siapa yang menyaksikan jenazah, ya kalau itu ahli tauhid, menyaksikan kebaikan jenazah ini, maka jenazah ini akan dapat syafaat dari mereka di hari akhir nanti juga. Itu benar. Itu benar. Syafaat orang-orang beriman untuk jenazah ada. Ya, tetapi bukan dengan pemahaman seperti ini, yaitu dengan ustadznya bilang atau DKM atau ketua DKM atau pokoknya ustadznya bilang setelah ceramah, isyhadu bi annahu khair. Ini bukan kayak gini caranya. Ya. Pertama, tidak ada tuntunan dengan model seperti itu satu. Kedua, belum tentu orang-orang yang jemaah ini ngerti apa maksud dari kalimat-kalimat ini. Isyhadu bi annahu khair. Yang rata-rata yang bilang khair itu ya karena biasa ngikutin orang-orang biasanya kan ya. Khair. Ya. Sedikit yang bilang khair sedikit diulang lagi sama ustaznya biar banyak, biar dapat syafaat. Enggak begini caranya. Ya. Mereka tuh udah nyolatin aja udah bagus insyaallah gitu loh. Dan kalau mereka ahli tauhid 40 minimal itu masyaallah. Ya. Maka bukan begitu caranya. Tidak tuntunannya pertama dengan format seperti itu tidak, dan kedua belum tentu mereka itu paham. Dan yang ketiga, sebagian itu cuma ikut-ikutan atau bercanda bahkan. Ada seorang pemuda yang wafat, pemabuk dia,
ya pokoknya pemuda berandalan lah gitulah dari keluarga fulan. Kemudian ya dikafankan jenazahnya, dia sholatin, dan semua warga situ tahu nih pemuda ini nggak bener gitu loh. Isyhadu bi annahu khair, nggak ada yang ngomong khair, berarti mereka paham artinya nih. Isyhadu bi annahu khair, satu orang doang, itu pun karena keceplosan. Isyhadu bi annahu khair, ada yang menceplos, kemudian ada yang ceplos khair kali, itu ada yang ngomong gitu. Ya, berarti lisan itu nggak cukup untuk menjadi saksi nanti, melainkan orang bener gak ini menyaksikan dia kebaikan dia, gitu loh. Seperti itu. Nanti insya Allah akan ada kita sebutkan beberapa poin kemungkaran atau kesalahan-kesalahan yang ada di masa takziah dan semisalnya. Ya, yang mana itu banyak melebar nanti ke beberapa masalah yang mungkin banyak dari kita akan merasa tersinggung atau wah, kok bisa selebay ini sih? Enggak selebay ini karena kita selama ini tidak memikirkan gitu loh, bahwasanya kesalahan ini sudah terlalu mengakar dan merambat kemana-mana sebenarnya gitu. Sekarang coba pikiran sendiri nih, tebak aja. Bisa jadi di takziah yang kita sebut takziah, bisa jadi di situ ada ancaman memakan harta anak yatim. Mungkin nggak? Coba dipikirkan sendiri gimana kok bisa. Nah itu, silakan ya. Nanti insya Allah dipikirkan, gimana ya? Oh gini, oh bener ya ternyata ya. Itu selama ini banyak gak yang mikirin gitu? Enggak banyak yang mikirin bahwasanya ini makan uang ahli waris atau uang anak yatim. Banyak yang enggak kepikiran, dikira bahwasanya ini dermaan keluarga. Nah, itu satu contoh dari banyak sampel-sampel berikutnya, nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bolehkah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita teringat atau mengingat kezaliman orang yang sudah wafat kepada kita? Kalau teringat itu bukan boleh apa enggak, karena namanya juga teringat. Tapi kalau kita mengingat, sekarang kita tanya, apa faedahnya antum mengingat kezaliman dia? Itu satu dulu. Kalau ternyata ada faedahnya berupa hak antum harus ditunaikan oleh ini, maka step kedua, daripada antum ingat-ingat terus, ingatkan keluarganya supaya bayar saya, supaya kembalikan kezaliman itu ke saya, kembalikan hak saya gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita hanya mengingat kezaliman mayit saja, selama itu tidak ada nasnya, tidak ada dalil khusus untuk itu, sebaiknya jangan. Apalagi mayit itu muslim, udahlah urusan dia nanti lah. Kecuali kalau mayit tersebut memang Allah legendakan dalam Al-Quran dan Rasul legendakan dalam sunnah Nabi SAW, maka mengingatnya sebagai ibrah berpahala. Itu bedanya. Seperti Allah Ta'ala berulang kali dalam banyak ayat mengingatkan tentang Fir'aun, Haman, Qarun, kaumnya Nabi ini, kaumnya Nabi itu, Abi Lahab dan seterusnya. Kalau kita mengingat, kalau kita celak, ya udahlah, kan itu udah berlalu dan juga udah terkutuk selamanya gitu kan. Tapi kalau kita mengingat untuk mengambil ibrah agar diri kita tidak seperti dia, belajar dari kisah-kisah ini, malah kita dapat pahala. Itu bedanya. Tapi kalau mengingat orang yang tidak ada sebutan namanya dalam Al-Quran atau As-Sunnah, tidak dilegendakan, maka kholas, lepas aja. Kecuali kalau memang dia punya zalim kita dan sebenarnya ahli warisnya itu berkewajiban untuk membayar, mereka tahu gitu, atau kita beritahu. Nah itu boleh menuntut hak gitu loh, seperti itu boleh, hutang atau dia pernah nyolong barang kita, nah itu begitu. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan
di atas makam. Tanda. Ya. Taib. Sebagian ulama mengatakan haram karena itu masuk ke dalam membangun di atas kubur. Ada juga beberapa ulama yang membolehkan sebagai penandaan. Tetapi wallahu alam, agar lebih ihtiyat dan selamat, enggak usah pakai seperti itu. Enggak usah. Boleh antum tandai dengan tanda batu tertentu, boleh. Ya. Itu dilihat dari maslahat madarat kalau sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur, lihat maslahat dan madarat. Jangan gegabah dalam menutup, karena Anda punya keluarga gitu masalahnya. Gitu, paham nggak? Kalau misalnya dengan menutupnya memberikan fitnah lebih besar, nggak usah tutup, biarin dong. Karena kadang fitnah keluarga lebih besar daripada sebatas fitnah menutup ini. Misal ditutup, akhirnya orang-orang tahu nih siapa. Oh nih sini nih yang menutup pasti si jenggot nih, ngomong itu. Akhirnya antum yang tadi yang berdakwah di keluarga, gara-gara hal yang kayak gini ditolak dong. Misal saja. Jadi dilihat maslahat madarat. Kecuali kalau antum adalah seorang yang ditokohkan di keluarga, nggak ada yang berani melawan keputusan antum. Kalau bisa bukan hanya tutup pak, cabut, ganti dengan mungkin benda yang hanya kecil yang nggak sampai lebih dari ini. Begitu. Gimana? Batu. Bukan dengan berbentuk yang khusus seperti nisan, dengan ukiran jangan. Begitu. Batu atau mungkin kayu atau semisalnya lah. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya. Terakhir Pak ya, jangan nanti nggak habis-habis sana, nggak pulang-pulang, nunggu 24 kali itu 14 hari nanti. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktek sholat jenazah, Ya Pak. kan bacaan sholat jenazah kan udah merupakan doa. Ya. Di sebagian besar di masyarakat kita setelah sholat jenazah pakai baca doa lagi, baca tangannya langsung baca, kan banyak itu kejadian sudah kita lihat. Memakan waktu lama menunggu jenazah ini diangkat dari tempat sholat. Ini gimana tuh Ustaz? Tentu pertama-tama mendoakan mayit itu tentu sesuatu yang dianjurkan, tentu mendoakan kebaikan, jelas. Tapi gini, praktek sholat jenazah itu sifatnya ibadah. Dan ibadah itu tentu tidak perlu ada tambahan rukun atau ritual dan semisalnya yang sifatnya seolah-olah selalu gitu. Ya. Artinya di zaman Nabi itu sederhana sekali sholat jenazah itu. Ya. Kalaupun mau berdoa, berdoalah sendiri-sendiri. Bukan imam ngedoain terus diaminin, itu sebenarnya nggak perlu. Saya belum berani mengatakan itu bid'ah, belum berani saya. Ya sebenarnya mengatakan bid'ah atau enggak itu bukan masalah berani atau enggak, cuman saya ada khawatir salah aja gitu. Ya, jadi sebaiknya hindari itu. Kadang-kadang di masyarakat kan sering kita Betul. Kita berharap Allah Ta'ala memberi pahala pada masyarakat yang melakukannya karena cintanya mereka sama mayit gitu loh. Tapi melakukan hal itu sebaiknya tidak gitu loh. Bukan karena jangan doakan, bukan, tetapi ini seperti ada ritual tambahan setelah sholat jenazah. Nah, kemudian nanti di kuburan silahkan dia mau doa juga nggak apa-apa. Seperti ziarah kubur kita kan doakan dia. Gitu, boleh. Tapi doanya apa? Sifatnya individual, itu lebih afdal. Kalaupun secara majmu' spontanitas aja dalam artian begini. Tiba-tiba di antara antum mengatakan semoga Allah rahmati orang ini. Amin. Dah gitu doang. Enggak dikontekskan ayo kita doa, ayo angkat tangan. Terus satunya memimpin doa dan enggak sebaiknya jangan seperti itu. Spontanitas aja enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khair jaza. Insyaallah ketemu lagi pada 2 pekan mendatang. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.